Baik, izin untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waj'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama lighatil qaumin amina makrahum. Amma ba'd fa inna taqal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Selawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih ada Ustadz Usep Awaludin, terima kasih luar biasa. Ada Bapak Hartoyo juga, ada Neti Septiani, ya, ada juga Husna dan Aisyah, ya, dan yang lainnya. Hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan belajar bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Mungkin ada yang unik ya, atau mungkin ada yang ini kok belajar bahasa Indonesia pakai ayat Al-Quran sih, ya. Karena kita ingin we are Muslim ya, karena kita itu Muslim ya, mesti kita awali dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13 ini sebenarnya bicara tentang bagaimana keragaman dari budaya. Salah satu dari produk budaya itu adalah bahasa gitu ya. Sebenarnya ada ayat yang lainnya juga berbicara tentang alsinatakum, lisan-lisan kalian, yang menunjukkan bagaimana bahasa itu adalah kekayaan yang dihargai, yang juga dimuliakan oleh Islam. Bahkan ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man ta'allama lighati qaumin lughatil qaumin, siapa yang mempelajari bahasa suatu kaum, maka amina makrohum, maka ia akan terhindar dari kejahatan mereka. Rawahu Abu Daud dan Tirmidzi. Artinya, kalau kita belajar bahasa Indonesia ini bukan hanya belajar yang sia-sia, sama sekali tidak. Ya, justru dengan belajar bahasa Indonesia kita akan mampu untuk menyampaikan ya hak sebuah kebenaran, baik itu melalui lisan ataupun melalui tulisan ya. Jadi skill, kemampuan ya yang harus dikuasai dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini adalah, pertama adalah lisan ya, mengungkapkan ide dan gagasan ya dengan lisan atau speaking. Ini yang pertama. So, hari ini saya akan kasihkan challenge yang sangat luar biasa menurut saya ya. Challenging lah pokoknya, nanti last di 30 menit terakhir. Kemudian skill yang kedua adalah writing atau menulis ya, mengungkapkan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan. Tentu saja dalam hal ini difokuskan kepada tulisan ilmiah ya. Tulisan ilmiah berarti menggunakan ejaan yang disempurnakan. Kemarin kita sudah tes-tes dikit ya, beda antara lembab dengan lembab gitu ya. Di yang harusnya dipisah ketika menunjukkan waktu dengan tempat, kemudian juga paragraf yang harus padu antara satu paragraf dengan paragraf yang lainnya, jangan menggunakan kata sambung di awal kalimat. Kemudian juga setiap kata asing selain bahasa Indonesia itu harus ditulis miring ya. Kemudian penulisan nanti daftar pustaka, termasuk juga ya bahasa Indonesia ini akan membantu Anda semuanya untuk belajar menulis, baik itu proposal ya, penelitian, proposal skripsi, ataupun proposal pembangunan masjid. Mungkin ada yang panitia masjid di sini gitu ya.
Ya, baik. Nah, kemudian kita awali dengan pembelajaran awal ya, bahwasannya kita ketahui yang namanya bahasa Indonesia ya. Jadi presentasi ini akan membahas tentang pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini krusial untuk komunikasi akademik yang efektif. Dan tentu saja bahasa Indonesia ini akan mendukung penelitian dan publikasi ilmiah ya. Dan juga tentu saja yang paling penting adalah dalam konteks ilmu pengetahuan, pengembangan dari bahasa Indonesia mestinya akan mengembangkan dari ilmu pengetahuan. Ya, jadi ketika dipublikasikan sebuah ilmu, kalau bahasa Inggris ya yang maju bahasa Inggris, ya kalau bahasa Arab ya yang maju bahasa Arab gitu ya. Nah, mestinya kita memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Oke. Nah, kita mulai. Oh, jadi oke, jangan oke ya. Baik. Baik, kita lanjutkan ya. Kenapa sih penting untuk belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar? Tentu saja yang pertama adalah kaitan dengan kredibilitas akademik. Ya, nanti saya tanya nih yang benar itu selebriti atau selebritas. Nah, quality atau kualitas. Yang benar kredibilitas berarti bahasa Indonesia menggunakan as-as di belakangnya. Ya, quality berarti kualitas, quantity berarti kuantitas, ya. Credibility berarti kredibilitas akademik, ya. Kenapa? Karena penggunaan bahasa yang tepat itu akan mencerminkan profesionalisme, ya. Karena bahasa itu menunjukkan penguasaan materi. Ya, kalau kita sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka itu akan mempercepat dan juga akan memahamkan dari pembahasan atau dari penyampaian ide gagasan yang kita sampaikan. Jadi kredibilitas akademik ya. Jadi ketika nanti menulis mungkin tugas akhir atau menulis skripsi ya, atau mungkin kalau tidak ada skripsi juga harus menulis artikel jurnal ilmiah, maka mau tidak mau kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yaitu yang pertama. Yang kedua adalah efektivitas komunikasi. Ini penting nih ya. Jangan sampai mencegah kesalahpahaman dalam diskusi. Ya, misalnya kata-kata beruang. Ya, beruang itu kan bisa beruang, bisa beruang, ya, bisa binatang beruang gitu, padahal beruang maksudnya gitu ya. Nah, jadi banyak kata-kata yang mestinya kalau menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya maka tidak akan salah komunikasi. Misalnya ada seorang istilahnya apa ya, seorang yang mungkin dia sedang cari kerjaan, ya dia dari kampung misalnya, kemudian dia datang tuh ke seorang bos gitu ya, seorang bos datang, Pak, kerjain saya dong. Gitu kan. Kok kerjain saya dong? Maksudnya bukan kerjain saya gitu, maksudnya Pak mohon pekerjakan saya sebagai pekerja. Akhirnya karena bahasa Indonesia yang gaul, jadi Pak kerjain saya dong, jadi dikerjain jadi. Nah, itu pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan menjadi efektif ya dalam komunikasi. Kemudian yang berikutnya, kepatuhan kaidah. Mulai dari dulu itu ejaan yang disempurnakan, kemudian menjadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, PUEBI, sekarang menjadi EYD lagi, ya, ejaan yang disempurnakan. Ini untuk menjaga kualitas dari penulisan ilmiah, gitu ya. Jadi ketika menulis, ya, makanya nanti kalau ada mungkin sisipan bahasa Sunda atau bahasa Jawa atau bahasa Inggris atau bahasa Arab, dia dituliskan miring. Dan yang paling penting tentu saja pembelajaran bahasa Indonesia itu akan meningkatkan dari pengembangan ilmu pengetahuan ya. Jadi bahasa baku itu menjadi bahasa yang sangat penting untuk mendukung penciptaan dan penyebaran pengetahuan baru ya. Misalnya kata-kata kalau dalam bidang nanti kalau misalnya nih ini kan dari nurse gitu ya, di dalam bidang kesehatan gitu ya. Kalau dalam bidang ekonomi banyak istilah-istilah Arab yang kemudian dia masuk ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya ya akad kan udah jadi bahasa Indonesia akad gitu ya. Kemudian juga muamalah sekarang juga sudah biasa juga. Gitu ya. Tadi kalau kalau bahasa Inggris juga sebenarnya cukup banyak juga ini kredibilitas gitu. Tapi bedanya ada yang mengikuti. Kalau yang mengikuti biasanya kalau negara tetangga kita itu dia mengikuti credibility, university. Kalau kita kan bukan university tapi universitas ya. Nah, bacanya itu kalau pasca sarjana atau pasca sarjana. Nanti dilihat ya. Oke, ini urgensi, baik. Ini urgensi pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikutnya, tadi skillnya. Skillnya itu ada dua yang dikuasai.
Jadi nanti Pak Hartoyo dengan Pak Usep itu harus mampu untuk mengungkapkan ide dan gagasan dalam bahasa Indonesia. Kita akan spill salah satu challenge hari ini adalah harus mampu mengungkapkan ya ide gagasan dalam bentuk atau dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, prinsip dari berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar ini biasanya mulai dari kesesuaian konteks ya. Jadi ketika kita bicara secara formal, ya memang kita bisa menggunakan ragam bahasa formal akademik gitu ya. Jadi hindari bahasa-bahasa yang mungkin apa nanti salah persepsi, kemudian juga mungkin tuh bahasa gaul gitu ya, yang tidak baik lah misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kejelasan artikulasi. Artikulasi jadi ucapan kata dengan jelas ya. Jadi harus mengatakan ya jelas, pastikan intonasi juga tepat ya. Jangan sampai ketika bicara tentang apa merah gitu, ini ada gambarnya merah gitu ya. Makanya ini gambarnya orang lagi stand up sebenarnya itu. Kalau stand up menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu kan ya. Jadi oh harus betul-betul intonasinya itu harus harus pas gitu ya. Kalau intonasinya harus Udah pas SMP ya jam enggak kan, intonasi harus 13. pas gitu ya, harus sesuai. Ya harus sesuai. Baik. Nah, yang ketiga, pilihan diksi ini penting nih. Jadi dalam pelajaran dalam mata kuliah bahasa Indonesia itu pilihan diksi itu menjadi penting. Ya, ini biasa kadang pilihan sih gitu ya. Kadang pilihan ketika orang menyebut misalnya menggunakan saya itu tentu lebih sopan daripada aku atau mungkin gue atau mungkin ana gitu kan ya. Jadi saya itu pilihan diksinya dan juga hindari menggunakan kata-kata tadi ambigu ya, sesuatu yang mungkin maknanya bisa jadi berbeda ya, berbeda antara mungkin satu kultur dengan kultur yang lainnya. Dan yang paling penting adalah kepatuhan dalam hal tata bahasa. Ya, dan ini ketika sekarang itu berkembang namanya artificial intelligence ya, maka kemudian penggunaan bahasa itu semakin penting ya, terutama nanti apa pokok-pokok dalam bahasa atau tanda baca terutama. Ketika kita mengetikkan sesuatu, ya misalnya saya bahagia dalam Islam karena, itu kan ya, padahal saya bahagia dalam Islam, koma. Nah, oleh artificial intelligence, oleh AI, dia akan dibaca sesuai dengan tanda bacanya. Saya kebetulan sedang lagi terpesona nih dengan artificial intelligence. Nanti mungkin saya kasih suruh buat AI juga nih ya, jadi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi tadi, jadi kita belajar bahwa penggunaan dari koma, titik, ya, kemudian strip, ya, titik dua. Nah, itu penting. Termasuk juga mungkin saya mau tanya nih, kalau tanda tanya apakah itu harus terpisah dengan kalimat sebelumnya atau harus menempel? Demikian juga nanti kalau tanda seru misalnya. Ya, itu sampai segitunya. Jadi kalau dosen yang biasa membimbing untuk skripsi, tesis ataupun juga tugas akhir, dia akan detail. Dan kedetailan itu sebenarnya justru sebenarnya melatih kita untuk disiplin. Nah, jadi teman-teman semuanya, ya, jadi jangan khawatir, jangan takut dengan skripsi. Aduh, nanti bikin skripsi, aduh susah banget nih. Aduh, suruh bikin jurnal sama apa dosennya nih, enggak gitu. Sebenarnya itu hanya latihan, itu hanya latihan untuk membiasakan diri agar terbiasa nanti ketika menulis jurnal, menulis skripsi, ya, menulis mungkin laporan penelitian. Nah, seperti itu. Ya, jadi istilahnya itu untuk latihan saja. Ya, sekali lagi menulis skripsi ataupun juga mungkin nanti ada tugas-tugas dari dosen itu sebenarnya melatih mahasiswa agar berpikir logis, kemudian sistematis dan juga tentu saja empiris gitu ya. Jadi kepatuhan tata bahasa. Jadi hindari kesalahan struktur kalimat dan juga patuhi ejaan lisan. Nah, di EE lagi kembali ke AI, ketika saya menuliskan nama saya misalnya Abdurrahman Misno MEI. Nah, ketika dia tidak pakai titik MEI, dia dibacanya itu Mei, dibaca itu MI gitu ya, bahkan mungkin Mei gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada titik. Jadi penggunaan dari titik koma gitu ya itu menjadi penting di era sekarang ini, terutama tulis yang kemudian text to image, text to video, teks ke video bahasa Indonesia berarti ya ininya ya. Oke. Kemudian yang paling penting juga yang challenge hari ini yaitu etika berbicara. Bagaimana ya pendapat kita penggunaan bahasa itu ya jelas harus santun dan juga nanti dalam konteks berarti ya kalau dalam diskusi debat itu hargai pandangan yang berbeda.
Tapi kadang yang seperti ini biasa itu kalau dalam debat itu nanti beda lagi. Makanya nanti ada ilmu jidal gitu ya, ilmu untuk bagaimana kita itu berdebat, ilmu berdebat gitu ya. Kenapa? Karena kalau ilmu debat itu bukan hanya dari sisi bahasa, tapi lebih kepada emosi justru. Jadi pancing ya yang digunakan oleh lawan biasanya. Oke, itu prinsip. Yang berikutnya juga dalam aplikasinya nih ya. Jadi ketika kita menggunakan, ketika kita berbicara, ini kan nanti kayaknya Pak Usep ini sudah, Bapak ya, Kang Usep Awaludin, ya ini kayaknya udah bicara, udah terbiasa nih mungkin ngasih kultum gitu ya, kuliah terserah antum gitu ya, atau mungkin khutbah Jumat gitu ya, atau khutbah nikah gitu ya, kan pasti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Ya sekali-kali kalau namanya bahasa lisan pasti diselingi dengan mungkin bahasa daerah, atau mungkin jok-jok yang bikin nggak bosan juga. Ini juga saya mau bahasa Indonesia benar-benar jadi ini juga gitu ya, terlalu kaku jadinya aja. Jadi boleh saja gitu ya. Jadi ingat, jadi kalau kenapa kita belajar bahasa Indonesia adalah pertama misalnya untuk presentasi seminar. Ya, ini jadi mahasiswa apalagi S1 itu harus sering mendengarkan dosen A ketika berbicara seperti ini, gayanya seperti ini. Dosen B ketika berbicara ketika menyampaikan prestasi seperti ini. Nah, itu kita bisa pelajari, kayaknya style saya seperti ini deh. Nah, seperti itu. Jadi ketika presentasi seminar misalnya nanti sajikan struktur logis, gunakan nanti kalau berbicara itu kan ya, ada introduction, ada pendahuluan, kemudian ada isinya, kontennya, kemudian closingnya, penutupnya, ya, dan juga visual harus mendukung. Nanti kaitannya dengan apa? Presentasinya. Kemudian dalam diskusi kelompok, ya misalnya desiminasi, sarasehan, dan lain sebagainya, itu juga penggunaan bahasa menjadi penting. Terutama nanti ketika mengajukan pertanyaan, ini penting nih. Jadi kemarin saya ikut satu pelatihan atau sertifikasi ya di Bandung itu. Jadi ketika kita itu mendengarkan kemudian diam, otak kita itu kurang bekerja maksimal. Tapi ketika kita ikut kegiatan, seminar, webinar, pelatihan, workshop, sarasehan, kemudian kita bertanya, otak kita tuh akan terstimulus ya, terstimulus untuk berpikir, untuk kira-kira apa ya yang mau saya tanyakan. Nah, itulah justru latihan. Oke. Nah, termasuk juga nanti wawancara akademik. Ya, mungkin nanti kan wawancara akademik itu ketika nanti mulai mengajukan proposal tugas akhir atau skripsi, kemudian juga mungkin nanti membantu dosen dalam penelitian gitu ya, kemudian juga mungkin membuat tadi semacam proposal-proposal kegiatan tertentu. Itu kan nanti ada semacam wawancara atau interview. Jadi jawab pertanyaan dengan lugas dan berikan jawaban yang terstruktur dan jelas. Jangan terburu-buru, tapi lagi-lagi ini perlu latihan. Wah, ini kalau kayak Pak Gunawan kayaknya udah biasa banget gitu ya. Jadi punten ini sanes ngajaran anak meringojai ya. Kita belajar sama-sama. Nah, interaksi dosen dengan mahasiswa juga penting nih. Kenapa? Karena ya ketika mahasiswa bertanya kepada dosen, itu sebenarnya bukan hanya bertanya. Oke, yang zohirnya memang bertanya, tapi as-su'al nisful ilm. Ya, pertanyaan sendiri itu adalah separuh dari ilmu untuk melatih skill kemampuan kita. Oke, ya jadi ini praktik dari bahasa Indonesia dalam dunia akademik. Berikutnya, ini skill yang kedua yang paling penting. Sebenarnya saya mau bahas tentang ini, tapi saya mau umum dulu. Mungkin pertemuannya akan datang, baru kita akan belajar bersama. Di YouTube saya juga sudah banyak banget sih sebenarnya ya menulis proposal penelitian. Ya, termasuk juga menulis proposal skripsi. Ya, jangan khawatir, tenang saja. Baik, ini saya buat sekilas dulu bagaimana sebenarnya menulis proposal penelitian. Ini komponen yang paling esensial tentu saja. Ya, nanti mulai dari judulnya, ya, jadi judul itu harus singkat, kemudian jelas dan mencerminkan dari ruang lingkupnya. Misalnya nanti kalau yang di Fakultas Hukum, ya, yang Fakultas Hukum itu selalunya yang standar itu ya menggunakan metodenya itu kan bisa normative legal studies ataupun juga empirical legal studies. Nah, gitu ya. Ketika dia bicara tentang empirical legal studies, maka mau case study di mana, mau objek penelitiannya itu seperti apa. Jadi harus betul-betul clear, harus betul-betul apa? Harus fokus, jelas dan padat.
gitu ya. Nah, kemudian di pendahuluan, nah nanti ini ada prakteknya ya, ada prakteknya. Tapi nanti yang penting nanya-nanya dulu kalau belum paham ya. Tapi kalau yang sudah biasa ya tinggal lanjutkan gitu ya. Oke, jadi nanti di bab satu biasanya itu ada pendahuluan, ada latar belakang masalah, ada identifikasi masalah, ada rumusan masalah, ada pertanyaan penelitian, ada manfaat penelitian, kemudian juga nanti dari sisi sistematika penulisan. Itu bab satu tuh ya. Baik itu di skripsi, tesis ataupun disertasi ya. Di bab kedua itu ada tinjauan pustaka. Ini sangat teoritis ya. Nanti teman-teman kalau yang belum paham nanti boleh ditanyakan ya. Nah, langsung praktek juga sebenarnya kita bisa juga punya judul apa. Termasuk nanti boleh lihat di YouTube saya lah bagaimana menggunakan misalnya typeset.io gitu ya untuk memudahkan, termasuk juga menggunakan ChatGPT ataupun juga menggunakan Gemini gitu ya untuk memudahkan. Jadi kalau zaman sekarang nih apa ya, mudah banget gitu ya. Jadi nggak ada alasan sampai orang dulu tuh sampai stres gitu ya, sampai pusing. Aduh, saya mau menulis skripsi kayak gimana nih gitu ya, sampai pusing-pusing. Tidak zaman sekarang gitu ya. Zaman sekarang itu sudah dimudahkan. Yang penting paham dari materi, konten, how to analyze-nya, bagaimana menganalisisnya, dan juga nanti menyimpulkan. Di tinjauan pustaka biasanya kaitannya dengan teori relevan dan juga literatur review atau penelitian terdahulu ya. Nanti ya minimal pakai 10 sumber terpercaya lah ya. Jadi ada main references ya, references ya. Jadi referensi rujukan utama. Rujukan utama itu ya jangan sampai ketika kita mengutip dari sebuah bahasa istilah misalnya gitu ya. Kemudian kita mengambil dari jurnal, kita mengambil dari skripsi orang lain, itu bukan referensi utama. Referensi utamanya berarti kalau dia istilah ataupun pengertian secara etimologi, maka dia adalah kamus atau dictionary. Komus gitu ya. Nah itu yang utama. Gitu ya. Jadi harus diperhatikan ini ngambil definisi pengertian etimologi kok di jurnal orang sih, kok di skripsi atau tesis orang sih, tidak seperti itu. Mestinya dia kembali kepada referensi yang utama. Metodologi, wah ini saya paling suka nih. Jadi kalau teman-teman itu, aduh Pak, ini saya metodenya apa? Ini kuantitatif atau kualitatif atau mix method atau apa nih? Jangan khawatir, itu sangat mudah sekali. Ya, jadi kita belajar nanti juga ada mata kuliah khusus, apalagi yang di mungkin yang di apa prodi yang lainnya, statistik satu, statistik dua, statistik untuk penelitian gitu ya. Itu juga banyak di YouTube juga banyak lah ya. Itu nanti tinggal lihat, kalau nggak paham ya boleh tanya saya lah ya gitu ya. Oke, kemudian jelaskan analis data yang digunakan. Kalau hukum, ya saya juga punya buku metode penelitian hukum juga, itu akan lebih mudah. Nah, kalau yang ilmu kesehatan, kemudian juga mungkin yang keperawatan, ya, atau mungkin kebidanan, nah itu nanti disesuaikan. Sama saja sih, nggak susah malah gitu, ya. Nggak susah mungkin, tapi karena sebagian itu ada vokasi gitu ya, jadi mungkin uh, belum nggak apa ya kurang terbiasa dengan penulisan. Sebenarnya sih bukan hanya mahasiswanya ya, kadang beberapa dosennya juga sama gitu ya, dan langsung praktek aja lah gitu ya, padahal ilmu itu harus dituliskan ya. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya qayyidul ilma bil kitab ya, ikatlah ilmu dengan tulisan. Ali bin Abi Thalib juga mengucapkan seperti itu. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan, jika engkau bukan anak raja dan juga bukan anak seorang ulama besar, maka menulislah. Ya, itu jadi hal yang penting. Nah, nanti ada jadwal, kemudian juga anggaran dalam pembuatan proposal penelitian, proposal skripsi, proposal program, itu sesuatu yang sangat mudah. Tinggal klik buat sendiri tuh di ChatGPT ya. Baik, ini apa ini menulis proposal penelitian ya, komponen esensialnya. Berikutnya ini tips praktisnya. Ya, jadi ketika Pak, saya gimana nih mau nulis proposal pembangunan masjid? Oh, Pak, saya mau buat proposal bantuan beasiswa. Gimana nih? Ya langsung praktek aja, langsung tulis aja. Cari contohnya juga banyak banget gitu ya zaman sekarang. Jadi kadang itu ke depan itu dosen itu mungkin nggak dibutuhkan ya. Jadi tinggal ini aja, mungkin tinggal nanya aja ke Mbak Meta, ke Chef Google gitu ya, ke Mas ChatGPT gitu ya. Itu dengan mudah gitu, walaupun ya tetap saja diperlukan. Jadi di sini ada untuk menulis praktisnya atau tip praktis dalam menulis itu mulai dari koherensi.
Ya, jadi pastikan alur ide itu logis. Nah, saya kayaknya sih ya bismillah tahadus binikmah ya kayak kalau bimbingan skripsi tesis kayaknya lebih dari berapa ya 500 ada kali ya. Jadi sudah paham lah bagaimana paragraf per paragraf. Jadi kalau mamanya ngopi dari ChatGPT juga paham, ngetik punya orang juga paham gitu ya. Ketika ditanya paragrafnya itu nggak nyambung, nah ini ya dia perlu ada lebih mendalam dalam membuat sebuah tulisan ya. Oke, jadi koherensi itu artinya dia hubungan antar paragraf dan bab. Jadi padu. Ketika paragraf pertama bicara tentang A, mestinya paragraf kedua itu bicara tentang B. Paragraf ketiganya adalah C. Jangan mengulang-ulang. Kalau mengulang itu nanti bukan tulisan akademik, tapi dia tulisan novel biasanya atau cerita gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dia runut, runut, runut. Oke. Kemudian spesifik dan terukur, ingat ya. Jadi dalam ilmu pengetahuan tidak mesti terukur, rumusannya itu tujuannya itu konkret dan juga metodenya itu terukur. Jadi nanti kalau di penelitian, terutama di skripsi, ya kalau S1 itu cuma dua pertanyaan juga sudah cukup sebenarnya. Ya dua pertanyaan, bahkan ada yang satu sebenarnya sudah cukup, tapi dia mendalam. Ya bahkan sekarang kan permen nomor apa peraturan menteri itu ya nomor 53 tahun 2003 itu menunjuk apa menyatakan bahwasannya ya boleh dalam di level sarjana itu untuk tidak menulis skripsi tapi ditukar dengan apa akademik artikel akademik atau artikel jurnal. Konsistensi gaya ini juga penting nih ya. Jadi nanti ketika ditanya Pak gimana saya nuliskannya ya sudah tinggal nanya ke kampus, kemudian pedoman penulisan tugas akhir, pedoman penulisan skripsi, udah ikut itu saja manut gitu ya. Kalaupun perlu saya salah ya udah pokoknya ada dasarnya ya, ada argumentasinya. Kenapa Anda menulis seperti ini? Saya ikut yang di pedoman, Pak. Bu, saya ikut pedoman. Nah, nanti berarti boleh tanya ke kampusnya, ke prodinya, ya, mana buku pedoman penulisan ilmiah, buku pedoman penulisan skripsi gitu ya. Nah, kemudian juga validasi data awal ini penting. Kalau menurut saya, ketika kita menulis skripsi, tesis, ya, ataupun karangan ilmiah, ini validasi data itu menjadi penting karena memang berkaitan dengan apa? Mungkin kalau di Al-Quran dikatakan apa? Inja akum fasikum binabain fatabayyanu. Jadi ketika kita menemukan data, itu harus dicek, double check, triple check gitu ya. Jadi jangan asal ya. Sama dalam kehidupan sehari kan ketika kita dapat berita langsung kita share gitu. Padahal mestinya dicek dulu ya, diperiksa dulu baru disebarkan, baru dibagikan. Ah, seperti itu ya. Dalam di data juga sama. Ini saya kemarin uji ada 3 skripsi ya di Fakultas Ekonomi sih ya. Ketika saya lihat ditanya ini narasumbernya ada berapa, kemudian observasinya berapa kali, ini ininya di mana nggak jelas itu bilang di Parung, tapi Parung mana, di Parung Panjang, Parung Kidul ini ya. Ternyata ya ya ketahuan gitu ya bahwa oh ternyata dia sebenarnya nggak datang ke lapangan, tidak melakukan observasi gitu ya. Nah ini sangat disayangkan ya. Padahal dalam Islam kan kabur maktan indallah antakulu ma taf'alun gitu ya. Udah nulis padahal bohong, aduh nggak boleh ya, tidak boleh. Baik. Kemudian revisi menyeluruh. Jadi jangan khawatir kalau nanti ditanya, Pak, saya mau memulai menulis bagaimana caranya? Ya sudah, cuma 3 saja caranya itu. Menulis, menulis, dan menulis. Tulis saja ya. Kalau ditanya juga kemarin kan ketika deadlock, gimana nih saya nggak bisa nulis? Tulis saja, aduh saya nggak tahu mau menulis apa lagi, tapi tadi terakhir saya mau menulis ini. Kayaknya saya mau menulis ini deh. Kan zaman sekarang diketik tinggal di delete aja. Ya tinggal dihapus saja mudah gitu ya. Yang penting jangan takut untuk memulai menuliskan. Bisa jadi acak-acakan di awal, tapi lama-lama akan diperbaiki. Itulah nanti pentingnya dosen pembimbing. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian ya ini struktur dari penulisan laporan penelitian. Ya, nah ini masing-masing berbeda, maka nanti merujuk atau berpedoman kepada buku pedoman penulisan yang ada di prodi, fakultas atau kampus masing-masing, gitu ya. Ya kalau penulisan ya standar, misalnya kalau di jurnal itu ya pertama ada abstrak. Nah, menuliskan abstrak itu juga ada caranya. Ya ada caranya bagaimana menuliskan abstrak ya. Nih kalau yang satu abstrak gimana Pak? Ya abstrak itu mudah, mulai dari 3 baris latar belakang ya atau langsung ke tujuan penelitian, kemudian metode yang digunakan, kemudian bagaimana cara menganalisisnya sampai kepada hasil penelitian dan kata kunci atau keyword.
Nah, itu rumus dalam menuliskan abstrak. Pendahuluan ini penting juga nih ya. Jadi ketika kita membuat sebuah pendahuluan, jangan sampai lagi sedang menulis pendahuluan tiba-tiba masalahnya sudah selesai. Ya, padahal pendahuluan itu kalau dianalogikan itu seperti ya kalau rumah saya kan di Cijeruk atas ya. Nah, misalnya saya dari Cijeruk ya mau ke Bogor, maka saya naik angkot lah gitu ya. Nah, angkot itu adalah pendahuluan yang akan menyampaikan saya ke Bogor, ke kota Bogor, ya ke pasar Bogor. Nah, itu pendahuluan. Jadi jangan sampai baru pendahuluan kok masalahnya sudah selesai. Atau mungkin di pendahuluan banyak sekali definisinya, takrifnya atau pengertiannya. Nah, itu juga kurang tepat ya. Ada pendahuluan, ada metode penelitian, ada hasil penelitian, ada pembahasannya, kemudian kesimpulan dan saran serta diakhiri dengan daftar pustaka ya. Menggunakan menulis daftar pustaka misalnya pakai APA style, American Psychological Association misalnya. Berarti dia nama terakhir ya Misno, koma Abdurrahman, kemudian dalam kurung tahun atau tanpa kurung tahun, kemudian judul buku itu ditulis miring, kemudian kota terbitnya itu buku atau tulisan, kemudian baru penerbitnya. Ya, nanti kalau jurnal berarti beda lagi artikel jurnalnya dulu, judulnya baru di jurnal jurnal apa, volume keberapa, nomor berapa, diterbitkan di mana, gitu ya. Nih, jadi ada rumusnya itu abstrak ringkasan 150 sampai 250 kata. Jangan sampai beberapa skripsi itu abstrak sampai ngegeblak gitu ya, satu halaman gitu ya. Satu halaman gitu. Enggak, dia hanya 250 kata. Kemudian pendahuluan itu adalah latar belakang, tujuan, kemudian tadi identifikasi, rumusan, pertanyaan, tujuan, manfaat. Ya, metode penelitian dari mulai desain penelitiannya, kemudian pendekatan penelitiannya, metode penelitiannya, kemudian cara mengumpulkan datanya, kemudian jenis datanya, bagaimana menganalisis datanya, bagaimana menyimpulkan dari sebuah data. Nah, itu hasil penelitian ya hasilnya seperti apa merujuk kepada rumusan masalahnya. Oke, dikit lagi ya. Ini adalah laporan penelitian dari sisi kualitas dan integritas. Wah, bahasa keren ya. Jadi kualitas dan integritas ini maksudnya kalau kita menulis skripsi, menulis laporan, menulis misalnya sebuah kegiatan, kita laporkan ke atasan, kalau kita laporkan ke para pemberi dana, ke orang lain, maka dia harus berkualitas dan berintegritas ya. Bagaimana kualitas dan integritas? Pertama, objektivitas ya. Objektivitas artinya sajikan fakta tanpa bias bahasa Inggrisnya ya. Hindari opini pribadi yang tidak didukung oleh data. Ini penting sekali nih ya. Nah, terutama ketika mungkin ada beberapa sekalian teman-teman semuanya yang dikasih oh, buat laporan ini ya udah tulis apa adanya, tidak ada unsur yang opini pribadi. Analisis kritis. Ah, ini penting nih ya. Jadi termasuk sebenarnya deskripsi juga ya, apalagi nanti di jurnal atau tesis. Jadi gunakan sebisa mungkin itu untuk melakukan yang disebut dengan apa analisis kritis. Ya, jadi bukan hanya deskripsi. Deskripsi itu yang menyampaikan misalnya nih ya, saya kasih contoh lah di rumah sakit Umi misalnya. Saya ingin meneliti tentang bagaimana sebenarnya layanan ya di misalnya di front office misalnya ya dalam 1 bulan misalnya gitu ya. Nah, maka saya akan memastikan bahwa apa yang saya lihat, observasi, kemudian hasil dari wawancara, interview, kemudian juga dokumen yang ada, termasuk nanti feedback dari customer gitu ya, dari pasien gitu kan ya itu saya triangulasikan sehingga ini memang faktanya seperti ini. Misalnya, oh ternyata pelanggan itu puas sih, sudah puas, tapi kepuasannya itu dia belum maksimal. Ya, kepuasan itu belum maksimal. Ini biasa nanti di feedbacknya akan kelihatan. Ya, ada kotak saran lah zaman dulu. Kalau sekarang nggak pakai digital ya. Akurasi data ini kaitan dengan tadi data itu harus benar ya dan lakukan verifikasi data dengan cermat ya. Etika penulisan juga penting. Jangan sampai kita menggunakan plagiarism. Ya, kalau AI itu dia bukan plagiarism. Ya, plagiarism itu adalah kalau zaman dulu tuh ngetik lagi punya orang atau mungkin zaman sekarang tuh tinggal copy paste, oh bukan copy paste tapi copy paste gitu ya, copy paste gitu ya, copy paste itu bagian dari plagiarism ya. Jadi kutip semua sumber dengan benar dan jujur ya, dan hindari menggunakan menurut Abdurrahman dalam Misno gitu ya, itu terlalu dia apa ya
sanatnya gitu ya. Jadi urutannya itu sampai dua kali ngambil. Padahal mestinya itu tadi referensi utama, tata bahasa baku. Ini yang kita gunakan. Jadi kita belajar bahasa Indonesia ini adalah memang untuk ya mengungkapkan ide, gagasan dan juga laporan dalam bentuk lisan, ya ngomong, berbicara dan juga tulisan. Oke. Kemudian menulis artikel jurnal ilmiah ini di YouTube saya juga ada. Nanti boleh tanya-tanya nih. Kenapa? Karena tadi ya Permenristek Dikti nomor 53 tahun 2003 itu menyebutkan bahwasannya ya tugas akhir bagi mahasiswa sarjana tidak hanya dalam bentuk skripsi tetapi bisa diganti dengan yang lainnya. Bisa diganti dengan proyek, laporan akhir, bahkan artikel jurnal ilmiah. Ya, kami juga di kampus ini di Sirajul Fala juga, ya itu juga menerapkan itu. Jadi kalau nggak mau skripsi nggak apa-apa, tinggal nulis jurnal. Tidak mau menulis tesis nggak apa-apa, tinggal diganti dengan jurnal. Ya, tetapi sebenarnya esensinya itu sama. Jadi menulis jurnal kan cuma paling 10 sampai 15 halaman lebih mudah. Iya, memang kesannya lebih mudah, tapi itu isinya itu daging semuanya gitu ya, daripada nulis skripsi tugas akhir tuh banyak kan teori punya orang gitu ya. Lebih baik daging saja semuanya, kemudian dia hanya 10 sampai 15 halaman. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Satu slide lagi. Jadi ini menurut artikel jurnal ilmiah ini cukup panjang ya, dan nanti saya akan bahas satu-satu setiap kali pertemuan. Membuat proposal penelitian, membuat laporan penelitian, membuat artikel jurnal ilmiah, atau kalau perlu membuat skripsinya biar nanti bisa dipahami. Terakhir penutupnya bahwa dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini mestinya kita itu menguasai bahasa, maka kita akan menguasai ilmu pengetahuan. Kuasai bahasa, kuasai ilmu pengetahuan. Ini menjadi hal ataupun alat yang penting ya untuk berpikir, berinteraksi dan berinovasi. Kemudian juga praktik berkelanjutan, ya tingkatkan kemampuan Anda terus-menerus, latih berbicara dan menulis secara konsisten, ya, dan manfaatkan sumber daya. Sekarang KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sudah bisa diakses secara online dan gratis, ya gratis. Jadi tinggal cari saja gitu ya, tinggal buka KBBI web ID sudah keluar. Berdayakan ilmu, berkontribusi nyata bagi ilmu melalui komunikasi ilmiah yang berkualitas. Nah, yang terakhir, bahasa adalah jendela jiwa. Cerminkan kecerdasan dan integritas akademik Anda. Terima kasih banyak, dan kita akan diskusi bersama terkait dengan bagaimana pentingnya bahasa Indonesia dalam dunia akademik. Baik, Bentar.